Suasana di kampung Cimenteng yang jauh dari kebisingan membuat aliran hak-zat yang dilakoni Sahim dan keluarganya hampir tak terdengar. Ditambah lagi kondisi rumah keluarga besar Sahim yang jauh dari warga pun membuat kegiatan aliran Sahim yang sehari-harinya dilakukan di dalam rumah pun hampir tidak terdeteksi oleh warga sekitar kampung Cimenteng. Kondisi rumah Sahim yang terletak di ujung kampung Cimenteng sangat sepi dari lalu lalang warga sekitar kampung Cimenteng. Bisa dikatakan letak rumah Sahim yang berada di tengah hutan ini merupakan tempat yang sangat nyaman bagi Sahim dan keluarga untuk melakukan aktivitas aliran hak-zat yang telah diyakininya selama puluhan tahun. Lantas, sejauh mana masyarakat kampung Cimenteng mengetahui keberadaan ajaran hak-zat yang dianut oleh keluarga besar Sahim? Apakah sesungguhnya masyarakat kampung Cimenteng mengetahui jika ajaran hak-zat ini benar-benar ada di tanah yang sepi dari keramaian ini? Penelusuran tim fakta berlanjut ke daerah tengah di kampung Cimenteng untuk mencari tahu tentang ajaran hak-zat yang berada di kampung ini. Kita akan coba menemui beberapa warga di sini untuk mencari tahu mengenai aktivitas keseharian dilakukan oleh Pak Sahim dan juga keluarga ini seperti apa. Ibu dengan Ibu siapa? Tarci. Ibu Tarci. Iya. Ibu kenal dengan Pak Salim dan keluarga? Enggak kenal dengan Pak Salim. Ibu tapi tahu kemarin ada MUI yang datang ke sini. Ada tahu. Tapi Ibu tahu apa yang dilakukan atau aktivitas Pak Sahim dan keluarga? Nggak tahu. Nggak tahu. Sempat dengar nggak sih Bu dari tetangga sekitar kayak misalnya ibadahnya itu sholatnya menghadap ke 4 arah mata angin? Nggak tahu. Baik, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Tak ada informasi lengkap yang kami dapatkan soal ajaran hak-zat di kampung Cimenteng ini. Kami pun mencoba untuk menggali informasi dari berbagai warga kampung Cimenteng. Assalamualaikum. Selamat sore. Nah, jadi warga tuh semua pasti mengenal Abah Sahim ya? Ya kenal, soalnya kan tetangga ya. Oke. Nah, kesehariannya Abah Sahim memang seperti apa sih Bu? Kalau hari-harinya saya mah kurang tahu gitu ya, soalnya terlalu jauh gitu ya. Kalau dengar-dengar dari tetangga, Pokoknya saya mah kurang tahu gitu ya, kalau per hari-harinya gitu ya. pekerjaannya apa? Nggak tahu, kalau kerja nggak tahu. Informasinya bertani betul. Mungkin itulah tani gitu kan. Kelihatannya sih iya gitu, tani gitu kan. Tapi hari-harinya nggak tahu gitu kan. Selama mengenal Abah Sahim, kalau menurut Ibu tadi ya, panggilannya Abah Sahim, ada yang janggal nggak menurut Ibu? Atau ya biasa aja? Nggak tahu sama kurang, maksudnya kurang paham gitu ya. Tapi pernah kontak kan? Ngobrol langsung dengan keluarganya juga pernah kan? Bertemu? Ya bertemu mah memang bertemu, tapi kalau masalah berkontak mah nggak terlalu gitu. Ibu sering ngadain datang ke acara yang digelar di kampung ini gitu nggak? Sering. Dan Pak Sahim dan keluarga sering ikut juga bersama dengan warga? Ya itu kalau lagi ada mak ikut gitu kan biasa. Tak tahu, hampir sebagian warga kampung Cimenteng yang kami temui tidak mengetahui tentang keberadaan aliran yang telah dianggap sesat oleh MUI Pandeglang. Bagi warga kampung Cimenteng yang kami temui, sosok Sahim yang dikenal di kampung Cimenteng tak lain hanyalah seorang petani biasa. Namun bagi Hamdi, Ketua MUI Pandeglang Banten, aliran hak-zat yang diyakini oleh Sahim dan keluarganya telah melenceng dari ajaran yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan menggunakan niat dalam bahasa Sunda dan melakukan sholat menghadap ke 4 arah mata angin, bagi Hamdi, itu adalah tindakan yang sudah menyalahi aturan syariat dalam tata cara sholat. Sholatnya berdiri biasa dengan niatan bahasa Sunda, usul Sunda, dengan bahasa Sunda, kemudian langsung sujud, sujudnya juga enggak seperti kita, berdiri lagi, pakai lagi bahasa dia Sunda, kemudian menghadap ke utara, kemudian seperti sujud, berdiri lagi, menghadap ke sana sampai ke 4 kali. Kehidupan yang jauh dari warga kampung dan hingar-bingar jalanan membuat aliran hak-zat ini benar-benar tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Tak hanya itu,
Jasmine, selaku kepala dusun Taman Jaya pun mengaku tak mengetahui jika keberadaan aliran hak zat ini telah diikuti oleh warga kampungnya sendiri. Karena bagi Jasmine, ritual yang dilakukan oleh Sahim dan keluarga merupakan bagian dari rangkaian doa kepada Sang Kuasa. Apakah memang ada kegiatan yang berbeda yang kemudian dilakukan oleh warga sehingga bisa disebut sebagai aliran sesat oleh MUI? Kemungkinan ini hanya kesalahpahaman ya. Yang dikhawatirkannya tadi ada semacam kegiatan ritual semacam itu, kemungkinan beranggapan masyarakat itu ritual itu meminta selain daripada kepada Allah ya, yang padahal yang sebenarnya ritual itu meminta juga kepada Allah. Cuman bersyukurlah tadi apa yang dia miliki, apa yang dia rasakan, kenikmatan dari Allah itu dia mensyukuri. Mungkin itu isi ritual, bukan berarti ritual itu menyimpang dari aturan agama Allah. Kegiatan masyarakat yang juga diikuti oleh keluarga Sahim bagi Jasmine merupakan hal yang biasa dilakukan. Tak ada yang berbeda, semuanya seperti biasanya. Mungkin inilah gambaran yang dibeberkan oleh Jasmine menampik adanya kegiatan yang dianggap sesat oleh MUI Pandeglang. Untuk sementara ini yang saya dapatkan informasi dari masyarakat ya, untuk kegiatan semacam itu kayaknya enggak merasa janggal, masyarakat ya fine-fine aja. Kenapa? Karena kan setiap kegiatan masyarakat seperti umumnya dia mengikuti. Dia tidak menentang kegiatan yang pada umumnya. Ya, maka Enggak pada umumnya itu seperti apa contohnya? ya seperti kegiatan ada Maulid Nabi. Kadang kan kegiatan semacam itu bukan kegiatan ranah ya. Itu kegiatan yang dilakukan oleh satu kampung. Dia Abah saya berikut orang-orangnya selalu mengikuti kegiatan tersebut. Kalau untuk munculnya aliran sesat itu saya kurang bisa menjelaskan karena kan saya belum punya informasi yang akurat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Saim itu aliran sesat. Jadi saya nggak bisa menyampaikan bahwa Pak Saim itu aliran sesat ya, karena saya belum tahu apa yang dilakukan, apa yang tujuannya, bagaimana saya nggak tahu. Kegiatan aliran hak zat yang dilakukan Sahim ini sangat tertutup, yang pada akhirnya membuat Jasmine menganggap tidak ada hal yang aneh yang dilakukan oleh keluarga Sahim yang sangat berdampak bagi warga kampung Cimenteng. Tak ada informasi yang akurat atas kedatangan pihak MUI untuk menemui warganya terkait aliran sesat di kampung Cimenteng, membuat Jasmine merasa kaget. Nah, tapi sejauh ini Pak, kalau dari pengetahuan Pak Jasmine, ini kan MUI sudah mengatakan, sudah bersikap bahwa oh ini aliran sesat, dianggap tidak benar lah. Nah, ada tidak sejauh ini dampaknya ke masyarakat? Alhamdulillah tidak ada, semuanya biasa-biasa saja. Alhamdulillah tidak ada dampak sedikit pun, bahwa tidak ada resah masyarakat. Alhamdulillah untuk sementara ini tidak ada. Namun bagi Jasmine, tindakan pembinaan MUI terhadap warga kampung Cimenteng, khususnya keluarga Sahim, merupakan hal yang sangat baik. Mengingat banyaknya bermunculan aliran yang dianggap sesat berada di daerah Provinsi Banten. Kenapa ya kemudian aliran yang sudah ini dianggap sesat masih saja bermunculan di beberapa daerah di Indonesia? Apa yang kemudian salah dan kita bisa ambil pelajaran dari sini? Ya, kalau saya melihat dua sisi ya. Yang pertama, syaitan tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia. Karena Allah mengatakan tentang iblis dan kru-krunya semua ya. Syaitan-syaitan itu innahu aduwwum mubin. Dia adalah musuh yang nyata. Maka dia akan berusaha, dan iblis sudah bersumpah kepada Allah pada saat dia diusir ya oleh Allah karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia akan menyesatkan manusia ini, anak Adam, dari semua sisi, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pokoknya dia akan berusaha. Sisi depannya nggak berhasil, sisi sang kanannya. Sang kanan nggak berhasil, sisi belakangnya. Begitu terus. Maka itu upaya syaitan. Maka tidak akan pernah habis namanya kelompok sesat, pemahaman yang salah itu tidak akan pernah habis. Karena syaitan akan terus menyesatkan manusia.